Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Hilma Fadilah. Di sini saya berasal dari Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM A1C3170448. Saya akan mengutarakan materi tentang radiasi nuklir pada bidang kesehatan. Langsung saja ya. Ilmu kedokteran nuklir adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka berasal dari inti radionuklida buatan untuk mempelajari perubahan fisiologik dan biokimia, sehingga dapat digunakan untuk tujuan diagnostik, terapi, dan penelitian. Pada kegiatan kedokteran nuklir untuk keperluan diagnostik, radioisotop dapat dimasukkan ke dalam tubuh pasien secara inhalasi melalui jalan pernafasan, atau melalui mulut, ataupun melalui injeksi. Di samping itu, dapat pula radioisotop hanya direaksikan dengan bahan biologik, seperti darah, urin, cairan, cerebrospinal, dan lainnya, yang diambil dari tubuh pasien. Yang pertama adalah radiodiagnostik. Tindakan radiodiagnostik bertujuan untuk mendeteksi adanya kelainan atau kerusakan pada organ dan kanker pada tubuh dengan menggunakan perawatan sinar X yang berenergi rendah dengan menghasilkan dalam bentuk cairan anatomi. Dosis radiasi yang digunakan dalam radiodiagnostik tidak berbahaya bagi pasien pada interval waktu tertentu karena relatif setara dengan dosis radiasi alam dan jauh lebih rendah dari dosis yang digunakan dalam radioterapi. Jika sebuah film ditempatkan pada bayangan seorang pasien, film tersebut akan menghasilkan citra dari bagian dalam tubuh pasien. Misalnya, tulang akan tampak terang pada film. Jika seseorang perlu memeriksa kondisi organ dalam tubuhnya, misalnya usus atau ginjal, maka pasien tersebut harus menggunakan medium kontras baik dengan cara diminum atau disuntik. Medium tersebut akan menuju organ target dan memberikan citra organ yang jelas pada gambar sinar X. Yang kedua adalah radioterapi. Radioterapi adalah tindakan medis menggunakan radiasi pekion untuk mematikan sel kanker sebanyak mungkin dengan kerusakan pada sel normal sekecil mungkin. Tindakan terapi ini menggunakan sumber radiasi tertutup pemancar sinar gamma atau pesawat sinar X dan berkas elektron. Terdapat dua teknik dalam radioterapi, yaitu teleterapi dengan sumber eksternal dan brachyterapi dengan sumber internal. Pada tindakan teleterapi, posisi sumber sinar gamma energi tinggi yang berasal dari kobalt 60 atau CO60 yang disimpan dalam kontainer metal yang tebal pada alat dapat diatur sedemikian rupa sehingga kanker dapat diradiasi dari berbagai arah yang ditunjukkan setepat mungkin pada jaringan tumor. Perkembangan teknik elektronika dalam peralatan komputer canggih dalam 2 dekade ini telah membawa perkembangan pesat dalam teknologi radioterapi. Yang ketiga adalah kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka dari disintegrasi inti radionuklida buatan dengan tujuan diagnostik, terapi, dan paliatif dengan berdasarkan perubahan fisiologi, anatomi, biokimia, metabolisme, dan molekuler dari suatu organ atau sistem dalam organ. Pada kedokteran nuklir, radioisotop dapat dimasukkan ke dalam tubuh pasien, maupun hanya direaksikan saja dengan bahan biologis antara lain darah, cairan lambung, urin, dan lainnya yang diambil dari tubuh pasien. Dosis radiasi yang diterima oleh pasien setelah pemberian radiofarma ditentukan oleh sifat fisik radionuklida, metabolisme radiofarmaka dalam tubuh pasien, dan aktivitas yang diberikan. Tingkat radioaktivitas yang terdapat dalam tubuh pasien sedikit demi sedikit akan berkurang karena perubahan fisik dan eliminasi biologik yang dialami oleh radiofarmaka.
Pemeriksaan kedokteran nuklir banyak membantu dalam menunjang diagnostik berbagai penyakit, seperti penyakit jantung koroner, penyakit kelenjar gondok, penggangguan fungsi ginjal, menentukan tahap penyakit kanker dengan mendeteksi penyebarannya pada tulang, mendeteksi pendarahan pada saluran pencernaan makanan, dan menentukan lokasinya, serta masih banyak lagi. Yang keempat adalah sterilisasi alat dan produk kesehatan. Beberapa alat dan produk kesehatan misalnya kateter, jarum suntik, sarung tangan, bedah, dan hemodialiser pada penggunaannya berkontak langsung dengan jaringan atau cairan tubuh. Oleh karena itu, produk tersebut harus steril atau bebas dari mikroorganisme hidup, terutama yang bersifat patogen. Sebagian besar produk alat kesehatan terutama terbuat dari bahan polimer yang tidak tahan pemanasan dengan suhu tinggi. Karena itu, sterilisasi yang dapat digunakan adalah sterilisasi dingin menggunakan gas etilen oksida atau radiasi. Sterilisasi dengan gas eto mempunyai beberapa kelemahan, misalnya bersifat toksik pada manusia, meninggalkan residu gas yang bersifat karsinogenik pada produk, polusi terdapat lingkungan, dan memerlukan karantina produk 7-14 hari. Dengan demikian, radiasi pengyon merupakan pilihan yang tepat untuk sterilisasi dingin terhadap produk yang tidak tahan panas seperti alat kedokteran dan tisu grafik. Oke, cukup sekian dari saya materinya. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.